Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu semangat belajar ya. Bersama Bu Ida, kita akan belajar bersama lagi. Belajar dari rumah, kita bisa. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan diri ya, dan tetap di rumah aja. Hari ini kita akan belajar tentang bahan penyusun benda, sifat-sifat benda, dampaknya, cara melestarikan lingkungan, serta bermusyawarah. Semua ada di buku tematik kalian, buku tema 3, subtema 1, pembelajaran yang ketiga sampai ke-6. Silahkan subscribe, like, dan share video ini. Tinggalkan pesan ataupun pertanyaan di kolom komentar ya. Bu Ida tunggu. Banyak sekali benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda tersebut terbuat dari beraneka bahan. Ada yang dari kayu, ada yang dari plastik, ada yang dari kaca, logam, karet, dan lain sebagainya. Kayu bisa kita dapatkan dari hutan. Kayu dapat diolah menjadi furniture, seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Kayu juga bisa dibuat menjadi kertas dan pensil. Kertas juga bisa dibuat menjadi macam-macam benda loh. Mari kita pelajari benda-benda apa saja yang bisa dibuat dari kertas. Silahkan buka buku paketmu halaman 22. Bu Ida akan bacakan wacana tentang kertas di sekitar kita. Kalian simak baik-baik. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis. Buku tulis ini biasa kalian gunakan. Contoh lain, ada tisu, ada kardus, ada koran yang juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan yang lunak, seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas, berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat yang dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Selain mudah menyerap, masih ada banyak lagi sifat dari kertas. Kertas itu mudah dibentuk, ringan, namun mudah sobek dan terbakar. Kalian telah menyimak wacana yang berjudul kertas di sekitar kita. Dalam wacana tersebut ada banyak sekali istilah yang mungkin kalian belum tahu artinya. Di bawah ini ada banyak sekali istilah-istilah yang ada di dalam wacana kertas di sekitar kita. Apa saja artinya? Selulosa, lunak. Lunak itu empuk. Molekul, susunan atom yang terikat kuat. Ampas, ampas adalah sisa olahan dari produk tertentu. Pulp, pulp adalah bubur kertas. Pipih, tipis atau rata. Menyerap, menyerap itu masuk ke dalam menyerap itu masuk ke dalam melalui lubang-lubang yang sangat kecil. Kardus, kotak dari karton. Serat, sebuah benda yang memiliki bentuk serupa benang-benang dan tidak dapat dicerna. Digiling, digiling itu dihaluskan dengan batu. Tahukah kamu ada sebuah fakta yang menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat
13 batang pohon besar. Wow, fakta yang luar biasa ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Ada teman kita, Udin dan Siti. Mereka punya cara menghemat kertas. Udin berkata, "Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku yang lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya." Bagaimana dengan Siti? Siti berkata, "Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya, menggunakan kertas di dua sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas yang banyak." Cara menghemat kertas itu ada beberapa. Bisa menggunakan buku yang lama, yang halamannya masih belum terpakai ya. Yang kedua, menggunakan kertas di dua sisinya, sama kayak Siti tadi. Selain itu, kalian bisa menggunakan kertas bekas. Kemudian, kalian bisa menggunakan kertas daur ulang atau kertas berbahan non-kayu. Kalian pasti punya cara untuk menghemat kertas. Bagaimana cara kalian menghemat kertas? Selain kertas, di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik. Kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat. Kalian buka halaman 32. Kalian simak baik-baik. Plastik, solusi, dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Wah, ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini, banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sifat dari plastik adalah ada murah, awet, anti air, mudah dibentuk, dan ringan. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Terurai? Apa itu terurai? Terurai itu membusuk. Ya. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Benda-benda apa saja yang kalian gunakan? Benda-benda yang kalian gunakan itu mempunyai waktu terurai itu bermacam-macam. Kalian menggunakan kertas. Kertas dapat terurai sekitar 2-5 bulan. Kalian menggunakan plastik. Plastik itu bisa terurai sekitar 50-100 tahun. Wow, lama sekali ya. Bagaimana dengan baterai? Kalian menggunakan baterai di mainan kalian? Ternyata baterai itu bisa terurai sekitar 100 tahun. Lama ya. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Apa yang terjadi apabila sampah plastik tidak terurai? Tentunya dapat mencemari tanah, sehingga berkurang tingkat manfaat dan kesuburannya, serta mengganggu kehidupan hewan. Kalian bisa perhatikan, ada seekor penyu yang badannya terlilit oleh plastik. Bentuknya tidak seperti penyu biasanya ya. Hewan yang lain juga sama. Kalian bisa lihat lehernya. Lehernya terikat oleh plastik. Begitu juga dengan burung ini. Di paruhnya ada tutup botol. Kemudian bagaimana cara dia makan ya? Kasihan sekali. Sebaiknya kita harus mengurangi sampah plastik ya.
Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce itu artinya mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Ini kantong plastik seperti ini sebaiknya kita hindari. Kita bisa menggunakan tas belanja yang bisa digunakan berulang kali. Kemudian ada reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Berikutnya adalah recycle atau mendaur ulang. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi kita selamat. Kita akan lanjut ke pembelajaran yang kelima. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik saja loh. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Banyak yang kamu gunakan sehari-hari. Adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Kalian simak informasi berikut ini. Benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut antara lain gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Inilah sifat kaca. Kaca itu kuat, tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, dan tidak menyerap air. Bagaimana dengan benda yang terbuat dari logam? Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang terbuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat yang kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Berikut sifat logam. Logam itu keras, kuat, tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, penghantar panas yang baik, dan tidak mudah berkarat. Bagaimana dengan benda dari karet? Perhatikan penghapus pensil. Terbuat dari apakah penghapus itu? Ya, penghapus itu dibuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, karet ini berasal dari getah pohon karet yang diolah menjadi benda-benda yang bisa kita manfaatkan. Bagaimanakah sifat karet? Sifat karet antara lain kuat, lentur, dan elastis, tidak tahan api, dan tidak tembus air. Silakan buka buku kalian halaman 44. Kita telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan sekitarmu. Sebutkan bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah. Ada plastik, ada kayu, ada logam, seperti aluminium, itu juga dapat dibuat tempat sampah. Nah, sekarang perhatikan tempat sampah yang ada di rumahmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di rumahmu? Jumlah tempat sampah yang disediakan harus mencukupi supaya semua sampah bisa ditampung.
Kalian harus sadar akan kegunaan tempat sampah ya. Taruhlah sampah dengan benar di tempat sampah. Jangan dilempar. Sampah-sampah yang tidak ditaruh di tempat sampah akan menimbulkan bau yang tidak sedap, menimbulkan datangnya kuman dan penyakit, serta tidak enak kalau dipandang. Nah, sekarang musyawarahkan dengan orang tuamu bagaimana cara meningkatkan kebersihan di rumahmu. Dalam musyawarah, semua yang terlibat berhak atau boleh sekali untuk menyampaikan pendapatnya dengan santun. Yang lain harus menghormati dengan mendengarkan, tidak menyela, dan tidak menghina pendapat orang lain. Jika kita tidak menghormati pendapat orang lain, maka apa yang akan terjadi? Maka akan terjadi perpecahan dan keributan. Suasana akan menjadi tidak damai. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita untuk disetujui dalam musyawarah. Karena dalam musyawarah itu pendapat-pendapat yang diutarakan oleh anggota musyawarah perlu dipertimbangkan agar masalah dapat diselesaikan dengan solusi yang terbaik. Semua pihak harus melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Dengan begitu, kita telah melaksanakan Pancasila sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita masuk di pembelajaran yang ke-6, halaman 50. Silakan disiapkan. Kita sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya, kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Daun jendela dari kayu itu sifatnya kuat. Beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun, namun dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Daun jendela dari aluminium itu ringan, tidak dapat dimakan rayap, tapi tidak tahan benturan keras. Bagaimana dengan mainan kayu atau mainan plastik? Mainan dengan bahan kayu itu sifatnya kuat, awet, namun lebih berat, dapat terkena rayap dan mudah sekali terbakar. Bagaimana dengan mainan plastik? Mainan dengan bahan plastik itu ringan, macam-macam bentuknya, namun sangat lebih mudah terbakar dan tidak sekuat kayu. Bagaimana dengan lemari yang berbahan dasar kayu dan besi? Kalian bisa diskusikan bersama keluargamu di rumah. Oke, murid-murid semuanya, kita sudah belajar tentang benda di sekitar kita ya. Benda di sekitar kita ini dapat dibentuk dengan bahan-bahan yang bermacam-macam. Semua bahan-bahan tersebut diambil dari lingkungan. Bahan-bahan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negatif. Kita harus bijak dalam memanfaatkan benda-benda tersebut ya. Kita dapat melakukan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi penggunaan kertas dan plastik, dapat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan kita. Reuse yaitu menggunakan kembali barang bekas dengan merubah bentuk dan kegunaannya. Kemudian ada recycle yaitu dengan mendaur ulang bahan agar dapat dibuat menjadi barang yang baru dan bermanfaat. Itulah cara yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah sampah di bumi ini. Menyelesaikan masalah dapat kita lakukan dengan musyawarah. Hasil musyawarah diperoleh dari pendapat-pendapat pesertanya. Kalian bisa menyampaikan pendapat dengan santun. Kalian juga harus saling mendengar dan memahami pendapat yang diberikan oleh orang lain, serta melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Musyawarah merupakan cerminan Pancasila sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demikianlah belajar kita kali ini.
Semoga kita selalu sehat agar dapat belajar dan bermain bersama lagi. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.